Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, pada malam hari ini ya Tuhan, kami datang bersama berkumpul di rumah ini ya Tuhan. Kami berduka dengan kepergian salah seorang terkasih kami, Bapak Ganda Jisman Sitanggang. Sebagai orang percaya kepada Engkau ya Tuhan Yesus, kami bersama-sama memberikan kata-kata penghiburan untuk menguatkan keluarga yang tinggalkan, dan kami juga yang datang melayat pada malam hari ini ya Tuhan. Beri hikmat kepada kami semua ya Tuhan, supaya kami mengerti apa firman Tuhan yang kami dengarkan untuk keluarga besar Sitanggang dan Malau. Demikian juga untuk kami orang-orang yang ada di kompleks YTI yang di Pelamboyan. Berkati kami ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi keluarga besar Sitanggang, demikian juga keluarga besar Malau. Kita lihat yang berkumpul pada saat ini adalah kita yang ditinggalkan oleh Pak Jisman Sitanggang. Kalau kita lihat foto di depan kita, bagaimana beliau itu begitu gagahnya di dalam kehidupan semasa yang ada di bumi ini. Tapi 2 hari yang lalu beliau telah dipanggil berpulang ke hadapan Sang Pencipta. Kalau kita lihat, kita dengar lagu kita yang baru kita nyanyikan, banyak hal yang tak kupahami dalam masa menjelang, tapi bagiku tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal yang tidak kita pahami, tapi sebagai orang Kristen, firman Tuhan lah yang kita pegang. Bapak, Ibu, keluarga besar Sitanggang, hidup adalah sementara di dunia ini. Tapi bagi kita orang percaya, kematian itu bukan akhir dari segalanya. Ada waktu kita hidup di dunia, ada waktu kita setelah pergi dari dunia. Kemana kita pergi? Firman Tuhan mengingatkan bagi kita semua, waktu orang kaya yang suka berpoya-poya dengan Lazarus pengemis, ada 2 tempat yang disediakan Tuhan bagi kita. Itu iman percaya kita orang Kristen. Mari kita coba dengar firman Tuhan yang kita ambil dari kitab Amsal pasal 19 ayat yang ke-21. Saya bacakan untuk kita semua di sini. Banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Banyak rancangan di hati kita, banyak yang harus kita lakukan, kita pikirkan, tapi keputusan adalah di tangan Tuhan. Demikian juga Bapak Ganda. 61 tahun adalah umur yang sangat muda bagi kita semua. Kalau rata-rata kehidupan orang Indonesia adalah 68-69 tahun, tapi 61 sudah dipanggil oleh Tuhan. Pertanyaannya bagi kita, bagi keluarga, kenapa Tuhan Engkau memanggil Jisman Sitanggang sementara anak-anaknya belum ada satu orang pun yang berumah tangga? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Tapi bukan itu
bagi kita orang yang iman kita semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Tuhan, kuatkanlah kami semua untuk menghadapi kepergian daripada Jisman Citanggang, orang tua kami. Kadang-kadang kita sering berpikir, kita sudah berdoa berkali-kali, kita sering menyatakan meminta pendapat kepada Tuhan, sembuhkanlah saudara kami, saudara terkasih kami Jisman Citanggang. Jawaban Tuhan apa? Pada 2 hari yang lalu, tidak. Akulah yang berdaulat penuh kepada Jisman Citanggang. Aku yang memberi, aku yang mengambil. Firman Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya kita berserah kepada Tuhan. Rancanganmu bukan rancanganku, firman Tuhan. Jalanku bukan jalanmu, firman Tuhan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang membagi kita masa depan penuh pengharapan. Jadi kadang-kadang kita berpikir, bagaimana Tuhan di dalam kehidupan kami sepeninggalnya Amang Jisman Citanggang. Ingat, saudara-saudara kita semua, usaha telah dilakukan dengan banyak untuk memperoleh kesembuhan dari Amang Jisman Citanggang. Tapi apa yang terjadi? Kehendak Tuhan yang terjadi. Kalau kita flashback belakang, kita lihat ke belakang, bagaimana orang-orang yang mempunyai dana, mempunyai uang yang banyak, mempunyai kekuasaan yang besar, tidak dapat menghalangi kematian, tidak dapat menahan kematian. Ingat Bapak Ibu sekalian, kalau kita flashback belakang, bagaimana banyak uangnya daripada salah seorang presiden kita. Tentang istrinya, dilakukan hal yang terbaik, dokter yang baik, tapi Tuhan berkehendak lain. Dan kalau kita kembali ke belakang, ke tempat yang lebih jauh lagi, bagaimana suatu hal, raja yang luar biasa, kaisar yang luar biasa, menguasai semua benua Eropa, dia meninggal pada usia 32 tahun. Alexander Agung. Sampai salah satu pesannya adalah peti matiku harus dibawa oleh para tabib-tabib yang terbaik di negaranya. Demikian yang kita lihat daripada perjalanan ini. Nah, bagi kita sebagai orang percaya, di manakah Bapak Jisman Citanggang sekarang berada? Iman percaya kita mengatakan, jika kemah kita ini dibongkar adanya kematian, maka Allah membangun tempat rumah kepada kita, orang-orang yang percaya kepadanya, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Sudah beliau ini sudah berada karena dia sudah bersaksi kepada kita semua di hadapan Tuhan bahwa keselamatan sudah diberikan kepada Amang Jisman Citanggang. Nah, tinggal kita yang sini, tinggal keluarga yang ditinggalkan. Bagaimana kehidupan kita sesudah saudara kita Jisman Citanggang, orang tua kita Jisman Citanggang dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa? Apakah kita berduka? Ganda berduka? Novita berduka? Nyonya Citanggang berduka? Pasti berduka, tidak boleh tidak berduka. Karena apa? Ada perpisahan antara kita dengan Amang Citanggang. Tapi ingat, bagi kita semua, jangan engkau berduka seperti orang yang tidak berpengharapan. Jangan engkau berduka seperti orang yang tidak berpengharapan.
Jika kita percaya Yesus telah mati dan Yesus telah bangkit, kita akan yang meninggal di dalam Yesus dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Itu yang ada pada kita. Makanya firman Tuhan mengatakan di balik sukacita ada sukacita di dalam. Tapi iman percaya kita kadang-kadang tidak bisa untuk menerimanya itu. Sukacitalah senantiasa. Bagaimana kita mau bersukacita dengan perginya orang tua kita? Bagaimana kita mau bersyukur dengan perginya orang tua kita? Tapi sebagai orang percaya, orang yang sudah diselamatkan, kita tahu bahwa nantinya kita akan berkumpul bersama-sama dengan orang percaya yang lain. Ingat Raja Daud? Bagaimana Raja Daud menghadapi waktu anaknya yang sakit sampai berpuasa 7 hari 7 malam. Apa jawaban Tuhan? Tidak, anaknya dipanggil. Raja Daud berkata, dia tidak datang kepadaku, tapi aku yang pergi ke tempatnya. Ada kehidupan yang disediakan bagi kita. Nah sekarang, bagi kita, apa yang harus kita lakukan? Karena semuanya orang akan seperti Amang Jisman Sitanggang meninggalkan dunia ini, kecuali hanya 2 orang, Henok dan Elia. Semua akan seperti beliau. Pada saat yang lalu gampangnya gagah perkasa, tapi kita lihat sekarang sudah berbaring lemah di depan kita. Jadi sebagai orang percaya, bagi kita semua memohon kepada Tuhan. Keluarga yang ada yang ditinggalkan bermohon, kuatkanlah kami Tuhan dalam segala perkara, karena kami yakin Tuhan memberi kekuatan kepada orang-orang yang lemah dan berduka. Mari kita ingat, hitunglah hari-hari kita. Kami sendiri dan menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk dapat beribadah bersama di dalam duka cita yang ada di keluarga besar Sitanggang di tempat ini. Berkati kami semua, kuatkan keluarga yang tinggalkan ya Tuhan. Kami yakin dan percaya firman Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk esok harinya dan malam hari ini untuk acara-acara yang berikut yang mengikut ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati dan melaksanakan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.